Oke, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini sesuai dengan judul dan sesuai dengan thumbnail video ini, kita di video kali ini membahas sebentar. Ya, kita membahas cara pemilihan market yang baik dan benar ya. Ini ada apanya, rosternya. Ini saya ambil roster ini dari komentar-komentar kawan-kawan yang ada di komentar YouTube video-video kemarin. Oke, langsung saja mungkin kita lanjut video ini. Video ini tidak lama dan kita open puasnya itu tidak banyak ya, karena penjelasan pemilihan market doang gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini apa saja yang perlu kita ketahui? Di sini kita hapus dulu semua garis horizontal. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Ini kita pure dari basic gitu ya. Ini dia pure dari basicnya. Oke. Pastinya kita harus masuk dulu ke time frame. Oke. Masuk ke time frame 15 menit untuk melihat keadaan di tren yang besar. Oke, kita masuk dulu ke time frame 15 menit. Ya, time frame 15 menit. Oke, kita udah masuk ke time frame 15 menit. Di sini kita untuk memperhatikan SNR, SND, tapi lebih bagusnya kita menggunakan SNR saja. SND tidak terlalu berpengaruh di sini, SND lebih berpengaruh ke time frame 1 menit ya. Di sini kita pasangkan dulu dari garis-garisnya. Sebentar. Kita pasang dari garis horizontal ya. Garis horizontal. Di sini kita pasang lebih dari satu nggak apa-apa. 3 pun nggak masalah, ya kan? Kita di sini masang di bagian sini satu. Bagian supportnya satu. Bagian support ini kita ambil yang support dekat-dekat saja ya. Kalau support yang di sini, di bagian sini ini kayaknya nggak usah dia, karena support ini ngapain ya kan, lihat di support ini ngapain, kejauhan, kelamaan, jadi tidak terlalu pengaruh ya support ini ya. Misalkan pun kita pasang bisa aja, cuman ngapain, rugi aja nanti kalau dia turun pun ini butuh waktu yang cukup lama untuk dia nyentuh ke sini. Ingat ini time frame 15 menit, satu batang umurnya 15 menit. Untuk mencapai ke sini ke support ini nggak mungkin satu batang, nggak mungkin 3 batang, pasti dia di atas 15 batang. 15 batang itu hampir sehari pak, karena nggak mungkin gitu ya. Oke, kita masuk terus ke time frame 1 menit. Nah, masuk ke time frame 1 menit. Jadi larangan-larangannya itu untuk pemilihan tren yang bagus, larangannya yang pertama, tidak ada candlestick ataupun tren yang singkat di arah jarum jam 1. Oke. Tidak ada tren ataupun candlestick yang singkat yang mengarahkan jarum jam 1, misalkan dia naik, misalkan dia turun, berarti di arah jarum jam 5. Contoh, biasanya adanya itu di market Bitcoin biasanya. Oh, ini betul nggak ada ini. Nah, ini nggak bisa pakai pak. Kalau udah mulai seperti ini, ini dia akan terulang 3 kali. Jadi misalkan lagi enak-enak trading, muncul nih satu candlestick yang besar banget gitu ya, itu dia pastinya akan terulang 3 kali yang seperti itu. Jadi bagusnya itu kita hindari aja, walaupun kita udah tahu itu 3 kali, tapi nggak usah, ngapain. Nah, jangan mengambil resiko lah ya. Coba kita lihat lain. Nah, ini dia nih. Ini tren-tren yang patah-patah seperti ini, yang singkat, ini dia singkat ya. Singkat dia maksudnya singkat itu nggak lama, dia langsung ke arah jarum jam 5 patah gitu. Ini juga naik, dia nggak lama, arah jarum jam 1 patah gitu, nggak, itu bahaya pak. Nah, ini juga hindari. Misalkan udah ada market seperti ini satu doang, katakan seperti ini contohnya. Ini kita kan tradingnya di sini, market sedang berjalan di sini ceritanya kan. Tapi ada tren di sini, tapi ini bukan ya, ini nggak termasuk ya. Misalkan yang tadi seperti ini, itu di bagian sini. Ini kita hindari aja marketnya, ataupun kita cari dulu lah market-market yang seperti tadi, yang udah kita lihat SNR, SND, kita lihat market yang tidak patah
Itu kita bintangkan, bisa kita bintangkan itu di bagian sini, kita bintangkan. Oh ini bagus, oh ini nggak bagus gitu. Kira-kira yang seperti ini memang nggak bisa pakai, ya udah nggak kita bintangin gitu kan. Oke, mungkin udah cukup mengerti. Ini misalkan ada pertanyaan nanti bisa saya tuliskan roster seperti ini, roster penjelasan ya. Ini ada tulisannya. Oke, kita masuk lagi ke market Asian Composite Index. Ini udah teranalisa. Dan ini dia market, apakah ini dihitung sebagai market patah? Tidak. Ini dia marketnya, dia arah jarum jam 2 ataupun arah jarum jam 2.30. Ini tidak masalah, ini bagus gitu ya. Ini market bagus yang dia naik secara bertekstur, tapi di sini kita butuh satu bantuan untuk jangan sampai overtrade. Jadi kita menggunakan bantuan dari sini masuk ke osilator, masuk ke RSI boleh, stokastik boleh. Jadi kita masang RSI aja, RSI 10 ya kan. Ini warna selera lah ya, kita mau pakai warna kuning, merah, hijau, kuning, abu-abu nggak pasang nggak apa-apa. Oke. Nah ini tujuan RSI untuk apa Pak? Tujuan RSI ini kan kalau tren yang seperti ini ada baiknya memang kita follow. Nggak mungkin di sini kita open posisi sell, itu nggak mungkin, itu memang cari mati namanya Pak. Jadi tren sedang naik, kita bahkan tahu itu namanya tren mayor, dan kita di sini bisa open posisi setelah koreksi, setelah turun sementara kita open posisi bisa. Misalkan nggak mungkin kita open posisi sell di sana, nggak mungkin, itu cari mati namanya kan. Di sini kita kebanyakan kita open posisi buy. Nah, jangan sampai overtrade yang kita keenakan open posisi buy, kita lupa bahwasanya di sini ada overbought yang harus dipertimbangkan. Ini dia overbought-nya. Nah, ini dia overbought-nya. Ini lurus Pak, ini lurus. Nah, ini dia overbought. Ini dia overbought, ya kan? Jangan sampai nanti udah overbought open posisi kita kelamaan, open posisi kita nanti bisa 3 menit, 4 menit, ngapain udah overbought. Jadi kalau udah overbought open posisinya jangan lama-lama kali, open posisi 2 menit aja cukup lah. Misalkan udah di bagian sini udah hampir nyentuh, ini bisa open posisi di 3 menit 4 menit. Tapi kalau udah over banget, udah sampai ke sini, ini jangan lagi open posisi yang lama, takutnya dia koreksi. Kenapa koreksi? Karena dia udah nyentuh ke area overbought. Begitu juga dengan oversold ya, di bagian bawah berarti oversold. Itu apa namanya? Capek aku Pak. Itu namanya pemilihan market yang baik dan benar. Kita mungkin bagus market seperti ini udah dihitung bagus marketnya. Tapi kita lupa bahwasanya ini ada overbought yang harus dipertimbangkan. Ini boleh kita gunakan bantuan sebagai RSI 10 gitu ya. Oke, kita pilih market lain. Ini sebagai contoh aja, mungkin kita nggak open posisi kan. Nah, ini dihitung bagus juga. Kita masuk ke time frame 15 menit. Ini kita lihat dikit doang, kita lihat udah ngerti Pak pasti. Ini kita lihat sedikit aja, oh ini market bagus, ini market nggak bagus. Ngerti kalau market bagus itu naiknya itu bertekstur banget gitu loh, nggak lampai patah gitu, nggak. Kalau market yang bagus. Nah di sini menarik ini menarik. Ini kalau yang seperti ini, yang dia turunnya itu secara berkala seperti ini, bagusnya kan. Dia kodenya itu kalau market yang bagus, dia resistennya tidak saling menembus. Ini resisten 1, resisten 2 tidak menembus resisten 1, resisten 3 tidak menembus resisten 2, 4 tidak menembus 3. Ini udah dihitung bagus. Boleh nggak di sini kita pasangkan RSI? Boleh. Boleh nggak kita pasangkan SNR? Boleh. Kita pasangkan SNR, kita masuk ke sini, masuk ke mana? Garis. Ini garis lagi. Ini boleh kita pasangkan sorot? Boleh kita pasangkan sorot. Nah, ini udah saya jelaskan kemarin, kalau gunakan sorot ini untuk jaga-jaga, bukan untuk open posisi. Sorot itu nggak ngaruh ke open posisi. Ini untuk jaga-jaga di saat kita open posisi ke depannya gitu. Oke, ini dia ke sini. Kenapa nggak bisa? Kok nggak bisa? Nah, ini udah kita pasangkan sorot, ini kita pasangkan di area sini, ini kita pasangkan di area sini, SNR dia, ya kan? Ini kita pasangkan di support satu lagi. Mana satu lagi? Ya udah, kita ambilkan ini aja. Nah, jadi kita tradingnya itu dalam lingkaran ini, lingkup ini, dari sini ke sini. Ini kita tradingnya. Analisnya di time frame 1 menit. Kita masuk ke time frame 1 menit. Pasti bagus, pasti. Nggak mungkin nggak bagus. Nah, ini dalam kotak tadi, ini dia nih. Dari kotak ini ke sini. Nah, gitu.
Ini trennya masuknya kemana Pak? Nah, ini dia trennya. Karena berhubung dia kodenya kalau dia resisten ataupun support ditembus berarti dia menciptakan tren baru. Contoh, ini dia resisten ya kan. Ini kita zoom aja mungkin biar bagus, biar kelihatan. Ini dia resisten ketiga. Tadi kan kodenya selama dia bagus, resisten 2 tidak menembus 1, 3 tidak menembus 2. Tapi ini dia yang keempat, nggak ada yang keempat ya. Ini udah menembus ketiga. Ini sudah menembus ketiga, berarti trennya ini nggak bisa pakai lagi. Kita harus ulang tren baru. Tren baru itu ada di sini. Ini dia sedang masa kejayaan untuk menciptakan tren baru juga. Gitu. Oke. Tapi kalau memang boleh jujur, apakah market seperti ini sebagus market Asian Composite Index tadi? Ini enggak. Ini lebih cenderung ke kurang market ini Pak. Karena iya sih dia tidak ada patah-patah. Bener dia tidak patah-patah. Tidak terlalu patah ya. Tapi dia tidak bertekstur seperti market Asian Composite Index tadi. Dia melawan-lawan tren terus. Kalau dia udah melawan tren 3 kali seperti ini udah kurang juga Pak ya. Oke. Kita masuk ke market Asian Composite Index tadi. Nah, ini market Asian Composite Index yang tadi kita bilang bagus. Ini cukup bagus. Ini untuk yang follow trend ya. Ini video ini untuk yang follow trend. Memang trading pada dasarnya itu follow trend. Kalau trading yang gunakan teknik ketiga, 4, teknik ini, teknik itu nggak ngaruh ke video ini. Apakah itu rekomendasi teknik seperti itu? Iya, tapi misalkan ditanya apakah itu bisa konsisten, jawabannya nggak bisa konsisten. Yang trading sebenarnya adalah seperti ini. Kasta trading sebenarnya itu ya tren, analisa tren Pak. Oke, kita mungkin coba open posisi di pertama aja kali ya. Kita open posisi 3 menit. Nah, ini dia udah hampir-hampir gini. Biasanya bentuk candlesticknya itu sebesar ini. Tapi ada satu candlestick yang tiba-tiba aneh. Awas, ada koreksi di sana. Di sini saya tidak berani open posisi buy dulu. Kenapa? Takutnya dia menciptakan candlestick merah dulu satu di sini. Ini menciptakan candlestick merah dulu, banti baru dia naik. Jadi kalau kita open posisi di sini, open posisi buy, ini kan candlestick aneh tadi. Kalau kita open posisi buy di sini, nah di sini kita open posisi buy. Kita zoom dulu ya. Oke, kita zoom dulu. Di sini kita open posisi buy. Tetapi kita tahu bahwasanya biasanya terjadi. Ini bukan pasti ya, tapi ini biasanya terjadi. Saya Pak udah 4 tahun trading di Olimtrade. Pastinya ya terhafal kan. Ini kita mau open posisi buy, tapi candlestick ini aneh Pak. Beda dia dengan candle kawan-kawannya di belakang. Biasanya dia ukuran normal, tiba-tiba dia besar sendiri. Ini kita berhenti dulu untuk open posisi buy. Jangan open posisi buy dulu, takut koreksi. Ini dia koreksinya. Takutnya dia koreksi. Nah, nanti kita kalau open posisi seperti itu, kita open posisi di sini, dapatnya itu di sini pasti di garis kuning ini. Nah, candlestick ini naik 2 nggak nyampe ke open posisi kita, itu bahayanya. Nah gitu ya. Jadi ini kita niatnya mau open posisi buy seperti ini contohnya nih. Ini loss saya ikhlas karena contoh. Ini open posisi buy kita di sini karena tadi kan niatnya tadi mau open posisi buy kita. Tapi candlesticknya aneh, dapatnya kita di garis kuning. Ini candlestick ini dia turun sementara 2, dia naik kembali, nggak nyampe open posisi kita. Walaupun di sini dia hijau nantinya, nggak nyampe. Nanti jatuhnya kita segini doang, nggak nyampe. Kesel kita Pak, bangsat ini kok tipis sekali aku lossnya gitu. Biasanya terjadi loss itu ya gitu Pak. Bukan loss sih, lebih tepatnya itu mengandung emosi ya kalau kita loss yang tipis seperti itu ya, bahaya. Nah, oke, udah mengerti. Mungkin itu cukup jelas dan cukup mengerti juga. Ini kita sebagai contoh aja. Ini video ini udah rekamannya udah 14 menit. Kita jelasin itu doang loh. Kita nggak open posisi, kita jelasin itu doang. Oke, kita menunggu ini karena ada doji. Saya udah berani untuk bilang ini ada rasio untuk profit sekitar 80%, 90% karena udah ada doji ini. Ini namanya doji, ini doji pelemahan ataupun doji koreksi yang lemah. Contoh seperti ini. Ini dia 2 kondisi doji. Ini dia
Kenapa dia bisa jadi lemah? Ingat, ini tren naik Pak, ini sedang tren naik. Ini nggak mesti doji merah juga, nggak mesti. Doji hijau juga dihitung sebagai lemah Pak. Kalau doji hijaunya itu sumbunya lebih panjang di bawah, ini dia dinamakan candlestick doji yang lemah gitu ya. Pasti ngerti lah, masa nggak ngerti. Kita lihat ini. Wah, aku pikir udah selesai, rupanya belum. Oke, mungkin seperti itu saja. Kita tunggu ini dulu selesai baru kita open posisi. Ini hari apa hari ini? Ini hari Selasa. Ini hari Selasa 10 Januari jam 4 pagi. Saya recordnya itu di jam 4 pagi. Mungkin uploadnya itu hari Sabtu, besok uploadnya ya. Oke, ini profit loss pun gak apa-apa, karena open posisi 200.000 doang gak apa-apa. Tadi di sini udah bagus tadi. Ini open posisi 200.000 doang nggak masalah lah ya. Ini sebagai contoh. Kalau profit bagus, kalau nggak profit nggak apa-apa juga. Tapi ini saya berani bilang ini profit, karena udah ada doji tadi. Kalau nggak ada doji di situ, nggak mimpi itu profit. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya soal pemilihan market yang baik dan benar menurut saya. Oke. Nah, itu aja yang harus diperhatikan dari pilihan market. Jangan sampai trading asal-asalan. Kayaknya ini naik deh. Itu jangan, itu kampungan Pak. Itu bukan trading, itu Anda nyumbang. Beda, nyumbang itu, ya kan? Bukan nyumbang ke broker. Broker nggak ada urusan. Broker itu kan jembatan artinya. Nyumbang ke market. Itu, oke? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hati-hati tradinglah yang baik dan benar.